Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau bongkar habis-habisan sebuah cerita yang premisnya gila banget. Cerita ini langsung buka dengan perkenalan ke Drasa. Dia ini bukan sniper sembarangan. Transkripnya ngegambarin dia itu tangguh banget. Ada satu misi di mana dia bisa bertahan di pos pengintaian selama 7 hari penuh tanpa tidur. Tanpa tidur. Demi menyelesaikan misinya. Ini kan level dedikasi yang gila ya. Udah di luar nalar itu. Nah, terus adegannya pindah. Jauh banget ke New York. Kita ketemu sama Levi. Oke, karakter kedua. Betul. Dia juga sniper elit, veteran militer. Tapi, udah setahun ini dia nganggur. Jadi lagi butuh pekerjaan. Banget. Pas lagi butuh uang, datang tawaran misterius dari perusahaan militer swasta. Ya, dia terima. Dan Levi pun berangkat tanpa tahu apa-apa. Sama sekali. Oh, dia dapat tawaran kerja dari perusahaan militer swasta, pimpinan Ibu Mara. Tanpa banyak tanya, langsung terima. Jadi misinya dirahasiakan. Total. Nggak ada nama target, nggak ada detail, cuma instruksi. Dia diterjunin dari pesawat, terus harus jalan kaki. Berapa jauh? 3 hari. Nembus medan yang berat banget. Tujuannya yaitu menara pengawas di tepi jurang berkabut tadi. Akhirnya sampai juga dia. Sampai. Di sana, dia ketemu penjaga yang mau digantiin. Dan penjaga lama ini kelihatan lega banget bisa pulang. Kebayang ya, aturan kerjanya pun kayak mimpi buruk, jujur aja. Kontraknya setahun penuh, isolasi total. Nggak boleh ada komunikasi sama sekali. 0, nggak ada. Satu-satunya rekan kerja ya penjaga di menara seberang, yang bahkan dari negara lain. Ada satu momen yang seharusnya jadi alarm paling kenceng. Momen yang mana? Tentara itu dijemput helikopter, tapi bukannya dibawa pulang, dia langsung dieliminasi, ditembak di tempat. Nah, menurutku ini justru memperkuat poin soal keputusasaannya tadi. Dia udah terlanjur di sana, di tengah hutan belantara, mau lari kemana kan? Tapi yang paling gila, itu tingkat keamanannya. Ada pagar kawat berduri, ladang ranjau, sensor gerak. Levi pun memulai tugasnya. Sebulan pertama sepi-sepi aja. Sampai akhirnya dia nemu tumpukan catatan dari penjaga-penjaga sebelumnya. Oh, ada logbook gitu ya? Iya, bahkan ada jurnal dari tahun 1947. Dari situ dia sadar kalau penjaga di seberang itu Drasa, sniper wanita yang kita kenal di awal. Akhirnya mereka tahu satu sama lain. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Mereka mulai komunikasi, tapi caranya primitif banget. Pakai apa? Pakai papan tulis besar, terus dilihatnya pakai teropong senatan. Kreatif juga. Iya kan? Mereka kenalan, cerita-cerita, bahkan sampai adu skill nembak dari jauh buat iseng. Tapi ya, kedamaian itu nggak bertahan lama. Makhluk-makhluk aneh, bentuknya nggak jelas, mulai manjat menara Levi. Dari seberang, Drasa lihat itu dan tanpa ragu langsung ngasih tembakan bantuan. Kerja sama tim. Mereka berhasil halau monster-monster itu, tapi tepat setelah itu muncul sesuatu yang lebih aneh lagi dari dalam kabut. Sebuah drone. Drone super canggih, futuristik banget. Drone itu cuma ngamatin sebentar, terus hilang. Ini kan aneh. Habis monster organik, tiba-tiba teknologi canggih. Setelah 6 bulan, Drasa nulis di papannya, hari ini terasa berat. Andai kau bisa di sini bersamaku. Momen yang rapuh ya. Banget. Dan kalimat itu yang mendorong Levi melakukan hal yang benar-benar gila. Apa yang dia lakukan? Dia ngumpulin peralatannya, bikin semacam peluncur tali darurat buat nyeberang jurang. Nekat banget. Dan ini lucu. Di tengah semua persiapan teknis yang menegangkan, Levi sempet-sempetnya ngerapiin kumis dan jenggotnya. Hahaha, mau kelihatan keren buat kencan pertamanya ya? Persis. Detail kecil tapi penting itu. Itu nunjukin tindakannya bukan lagi didasari logika militer. Ini murni soal emosi, soal koneksi manusiawi. Melanggar semua protokol kan? Tentu, nggak masuk akal, berisiko tinggi. Tapi keputusan inilah titik baliknya. Ini yang maksa mereka berhenti jadi penjaga pasif dan mendorong mereka buat berhadapan langsung sama rahasia di dasar jurang. Tapi besok paginya, pas Levi mau balik, bencana terjadi. Kenapa? Salah satu makhluk dari bawah manjat. Dan gak sengaja micu ranjau gantung di dekat tali. Talinya putus. Levi jatuh. Ke dalam jurang. Langsung ke dalam jurang misterius itu. Wow. Drasa ngelihat itu gak mikir 2 kali. Dia langsung berkemas turun nyusul Levi. Wow. Dan di bawah sana, di dasar jurang, mereka disambut neraka. Mereka harus lawan berbagai macam makhluk mutan. Ulat raksasa, akar tanaman hidup yang punya taring.
Gila, Bahkan di tengah kabut, mereka diserang penunggang kuda misterius. ini udah kayak dunia lain ya. Banget. Setelah pertempuran itu, mereka nemu kota mati yang udah lama ditinggalin. Di dalamnya ada gereja tua penuh jenazah kering. Suasananya pasti mengerikan. Dan di sana mereka diserang lagi sama makhluk kayak laba-laba raksasa tapi kepalanya tengkorak manusia. Bener-bener mimpi buruk. Deskripsi monsternya sengaja dibuat nggak masuk akal gitu ya. Untuk nunjukin skala kengeriannya. Ini bukan cuma satu monster, tapi ekosistem mimpi buruk. Mereka berhasil kabur dari gereja dan akhirnya nemu sebuah bunker rahasia di bawah tanah. Di dalam, mereka sadar ini laboratorium penelitian tua. Ah, mulai terungkap. Dan di sanalah Levi nemu kaset video lama, momen di mana semua misteri akhirnya terjawab. Oke, jadi apa isinya? Rekaman itu dari seorang ilmuwan tahun 1940-an. Ternyata pas proyek Manhattan, proyek bom atom, lagi jalan, ada proyek rahasia lain yang sama gelapnya. Pengembangan senjata biokimia. Jadi ini bukan mitologi, tapi sains yang salah arah. Tepat. Dan terjadi bencana, gempa bumi besar, bikin fasilitas itu bocor. Jadi ini semua karena kecelakaan? Betul, senjata biokimia itu tumpah dan memicu mutasi genetik massal yang mengerikan, nyampurin DNA manusia, tumbuhan, dan hewan di radius hampir 5 km. Semua makhluk aneh itu ya hasilnya. Jurang itu bukan penjara, tapi zona karantina dari kegagalan ilmiah. Mengerikan. Tahu kebenaran itu, mereka harus keluar. Mereka nemu jeep tua, berhasil nyalain mesinnya, dan pakai derek mobil buat naik ke permukaan sambil terus lawan monster. Luar biasa. Sampai di atas, Levi langsung lari ke menaranya, mau pakai telepon satelit, mungkin mau lapor. Tapi ternyata telepon itu langsung nyambung ke Ibu Mara. Tentu saja, sistemnya udah diatur. Betul, nggak ada jalan keluar. Ibu Mara udah tahu komputernya diakses. Dia neken Levi, dan karena Levi diam aja, dia ngancem mau bunuh Drasa saat itu juga. Mereka terpojok. Banget. Tapi bukannya nyerah, mereka malah nyusun rencana yang brilian. Mereka nempelin peledak C4 di semua satelit kamuflase yang nyembunyiin jurang. Oh, langkah yang sangat cerdas. Mereka mau membalikan keadaan. Gimana maksudnya? Mereka pakai sistem keamanan musuh buat lawan musuh itu sendiri. Dengan meledakkan satelit kamuflase, mereka sengaja nge-expose area terlarang itu ke pantauan dunia. Dan itu akan mengaktifkan protokol Stray Dogs, ledakan otomatis itu. Jadi ini bukan lagi soal melawan Ibu Mara, tapi jadi perlombaan melawan waktu. Semua orang, termasuk Ibu Mara sendiri, harus kabur dari radius ledakan. Jenius. Mereka maksa musuh buat lari dari ancaman yang sama. Persis. Dan itulah yang terjadi. Pas helikopter Ibu Mara tiba, mereka ledakin satelit-satelit itu. Kamuflase jurang lenyap, protokol Stray Dogs aktif, alarm bunyi, semua panik. Dan, boom. Dan akhirnya, ledakan dahsyat terjadi. Menghancurkan seluruh area jurang dan isinya, helikopter Ibu Mara yang nggak sempat kabur cukup jauh, ikut hancur. Di akhir cerita, kita lihat Drasa berhasil selamat. Dia balik ke kampung halamannya, kerja jadi pelayan, coba hidup normal. Nasib Levi sempat nggak jelas. Tapi, di adegan terakhir Levi muncul di restoran tempat Drasa kerja, dia juga selamat. Dan mereka akhirnya bersatu, bebas dari semua itu. Rahasia besar apa lagi yang mungkin tersembunyi tepat di depan mata kita? Sebuah pemikiran untuk Anda bawa. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.